Kalau mau berkah kehidupan kita, kuncinya ada 4. Kalau mau berkah, yang pertama, suami kalau mau berkah hidupnya harus nampakkan cinta dan kasih sayang yang paling sempurna kepada istri. Kopi yang diaduk kemudian tenang, bahasa Arabnya sakana. Dedaunan yang diterpa angin kemudian diam, itu disebut dengan sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang, maka itulah sakinah. Makanya harus ada cekcok. Makanya rumah tangga itu butuh cekcok, Pak. Kasih cek kalau siang, kasih cok kalau malam. Ini harus paham. Sebelum tidur makan garam sedikit, setelah bangun minum air putih kemudian makan garam sedikit. Apa gunanya? Yang pertama, kalau anak yang melakukan itu pasti cerdas. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan, maka dia akan terhindar dari keracunan makanan, karena itu yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang makan garam sebelum makan. Angka 20 di pasalang nawat ditolak dalik natawe, dan rezeki bisa tertolak selama 40 hari. Maka di guru tanya kok jambangi manuk na bali bola mo ko demo aja mo bisay te manue demo bawa na mo bisay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah bashiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus lembaga dan badan otonom, wabil khusus kami muliakan Bapak Camat Lojanan beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa Batua beserta istri, bukan ibu ya, beserta istri, seluruh pejabat desa yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis saim, seluruh tamu undangan, Bapak anggota DPRD. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, dan seluruh panitia pelaksana dan yang terlibat langsung demi terselenggaranya acara tabligh akbar dan doa bersama ini. Wabil khusus juga kami muliakan para al-mukarram, al-mukarramun, para azatis dan azatizah, dan juga tadi yang telah diberikan penghargaan sebagai motivasi untuk tetap mengabdi untuk umat. Saya pribadi sangat bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada seluruh jamaah, dan di sini juga ada hadir kakak senior saya di pesantren, namun saya belum lihat wajahnya, dan juga adik senior saya ada hadir. Hanya saya bersyukur, insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Campur. Iya. Nanti yang tidak mengerti bahasa Bugis sakit kepalanya. Alhamdulillah, sebenarnya agama ini, dalam hal ini agama Islam, telah memberikan penghargaan yang sangat besar kepada hamba-hamba Allah yang telah mengurus bumi dan menjadi sebagai seorang khalifah di muka bumi. Kita diutus untuk menggantikan tugas Allah sebagai khalifah, perpanjangan tangan. Maka lakukanlah kebaikan, kabarkanlah kebaikan di mana kita berada, maka Allah akan menurunkan berkah. Sebenarnya saya sering berpikir kebalikan, istilahnya
saya sering berpikir timbal balik. Kadangkala kalau kita melihat di media sosial, kadangkala ada orang mencaci atau ada orang memaki. Ketika ada orang mengupload hal-hal yang baik, dia mengatakan riya. Orang melaksanakan ibadah umrah kemudian diupload, kemudian ada yang mengatakan ini riya. Padahal sebenarnya mungkin yang mengupload itu tidak riya, cuma yang membaca status itu hatinya iri sehingga jadi masalah. Kadangkala ketika ada orang mendapat nikmat dari Allah, kemudian dia mengupload di media sosial, kemudian ada komentar mengatakan bahwa pamer. Padahal sebenarnya orang yang mengupload tidak ingin pamer, tapi justru orang yang melihat status itu yang hatinya sakit. Kadangkala ada yang menghina pejabat dan pemerintah, mengatakan pemerintah ini togut, pemerintah ini pamer, pemerintah ini sengaja kampanye, padahal sesungguhnya pemerintah tidak melakukan itu, hanya berkeinginan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tapi dasar yang membaca status itu hatinya sudah rusak, sehingga selalu melihat ke arah yang tidak baik. Maka yang paling bagus adalah berpikir positif untuk menjadi orang baik. Maka dia guru tak Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah pegaiwi kapam madecemu narekomelo ko salama. Artinya perbanyaklah berbaik sangka jika engkau ingin selamat. Karena ketika kita selalu berburuk sangka, maka itu akan merusak otak kita, mental kita akan dirusak. Dan inilah yang banyak membuat masyarakat kita rusak. Kadangkala ada yang teriak pemerintah ini togut, ada yang teriak-teriak pemerintah ini sudah pro ke komunis, kemudian ada yang mengatakan pemerintah ini sudah tidak pro Islami. Kenapa? Karena katanya ada kriminalisasi ulama. Saya selalu mengatakan salah satu hal yang paling berat di barantas pemerintah adalah preman yang berjubah ustaz. Itu yang bahaya. Makanya saya sampaikan hati-hati. Bukan kriminalisasi ulama, tapi sekarang banyak ulamaisasi kriminal. Ini harus dipaham. Makanya kita datang di tempat ini mudah-mudahan, karena ulang tahun sebenarnya dalam rangka hari jadi kota Batua, desa Batua ini, saya ingin sampaikan begini Pak. Tadi ada ziarah makam untuk para pendiri desa Batua, menyambung nur dan menyambung ruh dengan para ulama-ulama itu penting, karena energi ada di situ. Di Kalimantan ini banyak para wali Allah. Maka saya mengajak kepada masyarakat, banyaklah berziarah ke makam-makam para ulama kita, banyak ziarahi orang-orang soleh, supaya kita bisa bertawassul dengan mereka. Ada yang mengatakan tawassul itu musyrik. Bukan, tawassul itu sunnah. Yang dilarang itu tawassul. Kalau tawassul itu meminta kepada Allah berkah, sebagaimana berkah yang diberikan kepada para ulama dan wali Allah. Sedangkan tawassul adalah minta pertolongan langsung kepada orang yang meninggal. Itu beda. Jadi kalau kiki buru'e bacangi Fatihah, para ulama kita kirimkan suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas, doakan. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung kepada orang yang meninggal, itu namanya tawassul. Itulah yang musyrik. Ini yang harus diluruskan. Mega tomatot tadiolo kolawi masyarakat kubur kagora-gora. Tadi mapungin. Aja mula sa iyo aja mungkin. Hanya jadi masalah. Karena keliru memahami ziarah kubur. Itu yang harus diluruskan. Seandainya doa itu cukup, ziarah kubur tidak perlu, maka Rasulullah tidak usah disuruh oleh Allah ziarah ke kubur. Kurang apa doanya Rasulullah? Doa di masjid sudah sampai, doa di rumah kepada orang meninggal itu sudah sampai. Tapi kenapa Nabi setiap malam Jumat diperintahkan untuk ziarah makam?
Makanya kalau mau ikuti sunnah Nabi, ziarah kubur jam 11 malam Jumat, nanti subuh baru pulang. Ketua MWC NU itu harus. Iya. Datang ke kubur malam Jumat jam 11 malam, nanti pulang menjelang subuh. Kenapa datang ke kuburan di malam Jumat? Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya kalau mau datang pada saat ia ada di makamnya, maka datanglah di malam Jumat. Cuma kita ziarah kubur nanti sudah lebaran. Itu pun berkelompok datang pagi-pagi, baru selfie tidak baca doa. Angkat tangan saja bilang foto. Sekarang banyak orang riya tapi dia tidak lakukan. Dulu ulama kita menyampaikan karena dia betul-betul lakukan. Sekarang banyak orang riya tapi dia tidak lakukan. Apa contohnya? Di media sosial ada berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini, akan dimakamkan tanggal sekian. Langsung dia tulis, ambil di stiker Al-Fatihah, tapi dia tidak baca. Iya. Kadang ada orang meninggal diminta bacakan Fatihah, cuma kirim stiker Al-Fatihah, 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 tapi dia tidak baca Fatihah. Ini riyaknya dia sampaikan, tapi dia tidak amalkan. Nanti kalau di akhirat dapat stiker Fatihah, tidak dapat pahala. Tidak ada ibu-ibu begitu tau? Alhamdulillah. Kalau mau berkah kehidupan kita, kuncinya ada 4. Kalau mau berkah, yang pertama, suami kalau mau berkah hidupnya harus nampakkan cinta dan kasih sayang yang paling sempurna kepada istri. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka hidupnya akan berkah. Tapi ingat, suami yang mencoba melakukan penyelewengan akan hancur kehidupannya. Bisa dibuktikan, Pak. Wah, ini didukung perempuan ini. Saya belum, nanti saya kasih bagian, Pak, tenang saja. Ada juga bagiannya nanti. Kenapa? Wanita itu doanya 3 kali lebih cepat diijabah dibanding laki-laki. Makanya ketika wanita berdoa, itu yang paling cepat diijabah. Kelembutan hati wanita dan kedudukan di hadapan Allah yang menyebabkan dia didoakan oleh para malaikat. Kita bisa buktikan, Pak, Soeharto orang hebat. Siapa yang tidak mengakui Soeharto? Tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak bisa bangkit hingga dia wafat. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengakui kecerdasan Habibie? Tapi ketika Ibu Ainun wafat, tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode menjadi presiden, seorang TNI. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Pemimpin yang hebat, lihat siapa yang di samping. Ini kuncinya. Saya kasih tahu, cari pemimpin yang berhasil, lihat siapa yang di sampingnya. Pasti wirid dan amaliyahnya itu kuat. Sehebat apapun orang, kalau dia main serong dengan istrinya, maka lihat akan jatuh pada ujungnya. Karena agama tidak pernah mengalahkan kehidupan sosial, tapi agama akan selalu menampakkan diri di mana kebenaran akan selalu muncul. Makanya kalau orang mengatakan pimpinan pondok pesantren tersandung kasus asusila, kenapa nampak? Walaupun dia hafal Quran 30 juz, kalau dia melakukan pelecehan, pasti akan dijatuhkan oleh Allah, karena agama akan selalu terbukti benar. Itu kuncinya. Makanya pemimpin-pemimpin ini saya kasih tahu, hati-hati. Kasih sayang yang paling tinggi kepada istri kalau mau berkah hidupnya. Nah, tapi kebalikannya, istri juga harus paham tugas dan kewajibannya. Iya.
Sekarang kan banyak orang jadi masalah, Pak. Apa? Perempuan sibuk urus media, tidak urus suaminya. Nah, tahu semua masalah. Si anu bakar ikan di sana, si anu sakit lututnya di Jakarta, sakit giginya anu di Balikpapan, sakit perutnya si anu di Samarinda. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Iya. Saya kasih bagian. Hanya hati-hati. Rumah tangga pasti ada masalah. Orang Bugis mengatakan degaga salo, degaga lekoran, degaga bulu, degaga tupun, degaga rumah tangga, degaga masalah. Semua orang yang berkeluarga pasti menemukan masalah. Karena sakinah tidak akan muncul kecuali ada masalah. Sakinah dari kata sakana, kopi yang diaduk kemudian tanam bahasa Arabnya sakana. Dedaunan yang diterpa angin kemudian diam itu disebut dengan sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang, maka itulah sakinah. Makanya harus ada cekcok. Makanya rumah tangga itu butuh cekcok, Pak. Kasih cek kalau siang, kasih cok kalau malam. Harus paham. Cek kosong. Makanya ibu-ibu, saya kasih tahu, salah satu resep ulama kita dulu itu garam. Garam ini kan sedekahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hambamu, mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, engkau tidak mampu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, berikan aku kesempatan ya Allah dengan izinmu. Maka diperintahkanlah malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam, karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi ketahuilah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sini ada para kiai kita. Ketika membuka kitab Ihya Ulumuddin karena Hujjatul Islam, sebelum tidur makan garam sedikit, setelah bangun minum air putih, kemudian makan garam sedikit. Apa gunanya? Yang pertama, kalau anak yang melakukan itu pasti cerdas. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan, maka dia akan terhindar dari keracunan makanan, karena itu yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Ini obatnya, Pak. Itu kuncinya. Makanya kenapa Rasulullah sunnahkan kita makan garam sebelum makan. Cuma kadang jamaah tabligh yang melakukan itu. Padahal itu adalah sunnah. Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa disunnahkan makan garam? Hanya bapak-bapak kalau tidak mau lemah syahwat, makan garam. Itu kuncinya. Yang kedua ada juga mandi junub, tapi jangan berwudu sempurna. Kenapa mandi junub itu ada dua? Ada wudu sempurna sampai mencuci kaki, baru mandi. Ada yang menyisakan kaki, hanya mengusap kepala sampai telinga, tapi tidak mengangkat kaki pada saat mandi. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan pernah lemah syahwat. Maka mandi junub untuk laki-laki itu tidak sempurna wudunya ketika dia berwudu pertama. Cuma kadang-kala kita gunakan untuk semua, padahal itu berbeda. Ini ilmunya para ulama kita dari dulu itu luar biasa, Pak. Saya ingatkan ibu-ibu, kalau mau dicintai oleh suaminya, gampang. Servisnya cuma 3. Iya, pertama, kalau suami datang, kasih baring di paha. Iya, tapaliyo kopopata. Kenapa? Karena kulit yang paling lembut untuk wanita adalah paha. Dan tempat batang otak ini adalah tempat pusat saraf yang membuat orang stres. Ketika bersentuhan dengan kulit yang paling lembut, maka itu akan cepat tertidur. Maka Rasulullah tidurnya tidak lama, biasa cuma 10 menit. Tapi ketika dia tidur di paha Khadijah, itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur.
Itu sudah diteliti, Pak. Eka taneki, biasa mo tapayula kita kopopata. Denangka. Apa tolak bawan nih Pak Kodenang kenapa yun? Itu di kuncinya, Bu. Kemudian yang kedua kuncinya, kalau dia datang ke rumah jangan banyak tanya. Langsung saja kasih tahu mau minum apa Pak, teh, kopi atau air putih. Dia mengatakan air putih, kasih air putih, kemudian cium keningnya baru minta izin. Pak, istirahat makin dulu, saya mau bikin makanan di dalam. Pasti dia senang. Tapi ada istri yang bikin jengkel, Pak. Mana? Kayak wartawan. Belum duduk suaminya, telepon, mau nampak? Dia telepon, masih bisa telepon. Ini yang bahaya. Kenapa banyak laki-laki justru lebih senang tinggal di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditanya minum apa Pak, kalau di rumahnya dari mana Pak? Nah ini jadi masalah. Ibu-ibu harus tahu. Iya. Kemudian yang ketiga, hati-hati. Servis laki-laki harus mantap. Kenapa? Karena kalau itu suami dua kepalanya. Ulunna ya si ulunna ya wah. Jagai ulunna ya si aja nak kita, jagai ulunna ya wah aja nak tama-tama. Iya. Saya kasih tahu. Karena laki-laki ketika syahwatnya naik pasti otaknya error. Betul. Laki-laki kalau syahwatnya naik otaknya error. Makanya banyak pemimpin yang dijatuhkan karena perempuan. Banyak. Hancur karena perempuan. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak normal ketika syahwatnya naik. Biasa ditanya, kalau dia minta kita tidak kasih, ditanya mau ke kantor Pak, kantor. Nah, itu masalah. Iya. Tapi saya kasih ilmunya Guru Habib Munzir Al-Farim. Apa kata dia? Kalau mau membuat anak yang cinta agama, kuat akidah dan cinta pesantren, dia akan belajar agama, maka berhubunganlah sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu tempat yang paling bagus. Kalau ada anak lahir dari hubungan sesudah sholat duhur, insya Allah dia akan masuk pesantren. Dia yang minta masuk pesantren. Tapi kalau sudah sholat isya dibikin, kalau dibawa ke pesantren, biasa lebih duluan sampai di rumah daripada pengantarnya. Itu kuncinya. Kenapa? Di situ ada hadis isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Ini penting. Makanya bikin lagi Bu. Yang sudah duhur. Bilang sudah tidak bisa Pak Ustaz, kasih mani ke bapaknya. Insya Allah dia mau. Selesai. Poligami sih. Kemudian yang kedua, kalau mau berkah, takzim kepada orang tua. Orang tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan engkau ibu bapakmu. Orang tua yang kedua adalah yang menyerahkan anaknya kepadamu, itu mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kepadamu walau hanya satu huruf, itu guru-guru kita. Orang yang takzim kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya dan kepada gurunya, maka meninggalnya pasti husnul khotimah. Itu dijamin. Tapi kalau ada santri yang keluar dari pesantren atau anak keluar dari sekolah yang membuat gurunya meneteskan air mata karena jengkel dan dia tidak pernah minta maaf kepada gurunya, lihat kehidupannya akan lulantah. Periksa itu. Karena ada ilmu dalam agama yang namanya ilmu berkah yang bisa diambil dari takzim kepada guru. Ini yang mulai hilang Pak. Penghargaan kepada orang tua itu penting. Makanya wanita, istri-istri takzim kepada suami. Kalau mau jalan suami tabu, antar ke depan pintu, jabat tangannya cium. Kalau dia suami tak ganteng, baca kameman doa.
Doanya Nabi Adam ketika pas ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Ada itu di dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Kalau itu yang dibaca, insya Allah suaminya tidak kejili-jili. Doanya pendek, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Apa nih Bu? Belum. Saya ulang. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Jabat tangan suami, cium tangannya, kemudian lihat wajahnya, kemudian baca doa ini. Tapi kalau suami mau merantau jangan coba-coba bacakan. Makai denul lemun ro kampung nate nali watalungas. Coba rata. Iya betul Pak. Sekarang kan banyak masalah terjadi di rumah tangga. Kenapa? Karena perbandingan perempuan dengan laki-laki itu sudah 1:7 Pak. Kalau di Batu ini saya tidak tahu berapa. Makanya kalau ada suami yang laki-laki menikah 1, berarti ada 6 perempuan yang tidak dapat bagian. Makanya hati-hati. Itu biasa Pak, sandala nino tahu, sepeda nino tahu, ulawan nino tahu, ya makoka namolak kay nino tahu. Banyak pencuri suami sekarang. Hati-hati suami kita. Iya, yang tidak dapat bagian itu yang biasa curi suami. Tapi yang tidak dapat bagian itu biasa tidak masalah di. Yang bahaya itu janda. Itu yang bahaya. Iya, itu yang bahaya. Sekarang kan luar biasa, pakai TikTok lagi, masuk ke kamar, nyalakan lampu, rekam langsung, pakai baju pendek, celananya pendek, baru goyang-goyang. Aku pingin lagi. Allah, ini kan yang banyak. Hati-hati. Perselingkuhan sekarang mudah sekali terjadi, dan inilah yang akan menurunkan azab di kampung kita. Jaga itu baik-baik. Makanya Bu, saya wasiatkan, ada ilmunya dari Aisyah. Ketika Rasulullah memberitahu kepada Aisyah, ketika engkau tidak ingin diceraikan oleh suamimu, maka amalkan setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah, bikinkan kopi suami atau teh atau susu, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna anzalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah pengaduknya itu, baca inna a'tainakal kautsar. Nanti berhenti air berputar, baru kita angkat sendoknya. Kasih suami kita, dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Kenapa? Aisyah sering merengek meminta sisanya Rasulullah itu bukan setiap waktu, hanya setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Sudah hafal Bu? Kalau tidak mau diceraikan sama suami, amalkan itu. Suami tidak bisa ceraikan istrinya selama mengamalkan itu. Jadi subuh Jumat pertama, bikinkan air panas, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna anzalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah, baru baca surah Al-Kautsar. Nanti air berhenti berputar, baru angkat sendoknya, baru kasih suami dia minum. Sisanya kita minum walaupun hanya 1 teguk. Kemudian baca surah Al-Kautsar. Sudah hafal Bu? Alhamdulillah. Makanya saya kasih tahu bapak-bapak, kalau mau selamat, subuh Jumat pertama setiap bulan habisi kopinya. Nih. Jangan sisa. Saya harus ajar dua-dua Pak. Ini nanti suami-suami ini marah kalau tidak dikasih tahu caranya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya agama kita dengan tradisi masyarakat tidak boleh dipisahkan. Agama datang bukan menghilangkan. Tolong ditinggalkan. Tradisi yang bisa diislamkan, silahkan islamkan. Maka dari situlah ada istilah islamisasi adat. Sering kita dengar kalimat islamisasi adat. Orang Bugis mengatakan macera bola, macera wetang, ganti menjadi syukuran 7 bulanan, ganti syukuran pindah rumah. Insya Allah kalau begitu sudah diislamkan, yang bertentangan agama silahkan buang.
Tapi ingat, tidak semua yang kita anggap tradisi itu adalah tradisi. Tidak semua. Ada hal-hal yang memang ajaran agama dan orang tua dulu kita sudah amalkan, sudah larang. Nah, memang diijamah, tapi kadang kita menganggap oh ini hanya istilahnya, mereka pemali, pemali. Orang Bugis itu pakai istilah pemali. Kenapa? Karena paling bijak mengatakan pemali. Kalau yang tidak bijak mengatakan bid'ah. Itu yang tidak bijak. Kenapa kalimat pemali? Karena pemali bisa masuk ke syara, bisa masuk ke dalam agama, bisa masuk ke dalam kaidah-kaidah tertentu, dalam adab dan ilmu-ilmu agama pengajaran. Itu penting. Tapi angka kalimat pemali yang sebenarnya masuk ke dalam agama, yang mana? Orang tua dulu mengatakan pemali sandar di daun pintu. Ini adalah hadis Nabi. Bagi yang kuat baca kitab, buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, mulai halaman 9 sampai halaman 14. Itu beliau rinci, ada 21 yang menyebabkan orang rezekinya bisa tertunda. Angka 20 si di pasalang nawat ditolak dalik natawe, dan rezeki bisa tertolak selama 40 hari. Apa itu? Satu, sandar di daun pintu. Itu menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menggunakan sisir yang patah giginya. Jangan coba-coba lakukan itu. Ya ku pasang padale pa balu-balu aja lalu tak jakai itu jakai puluh isinya. Jangan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biar semua jujur yang lulukan. Kadang handphone kita lapkan ke baju, kacamata kita lapkan ke baju. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis kok. Itu yang paling sering. Perempuan paling sering. Malah cangkiri engkau na dastana nagatukang. Ini begitu. Iya. Baju yang masih mau dipakai dijadikan sebagai lap. Dia buka bajunya, bilang besok mau dicuci. Ya benar tuh jolok malulukan. Pantangan betul ini. Jangan menyapu di rumah di malam hari. Kalau harus menyapu, mestinya menyapu ke dalam, jangan keluar. Karena malaikat rahmat akan keluar. Itu orang tua dulu bilang pemali. Tapi ternyata ada dalilnya dalam agama. Imam Sarnuji itu menulis dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Jadi mega tuh kundri dale. Makanya tadi saya mengatakan ibu-ibu ini harus bagus amalannya, perbanyak doanya. Karena wanita yang lebih cepat diijabah doanya. Bapak-bapak kalau sudah sholat langsung berangkat kerja. Ibu-ibu di rumah harus banyak doa. Kalau suaminya ada masalah, di sujud-sujud terakhir ibu-ibu harus berdoa. Menjelang tidur berdoa. Anak-anak kita doakan. Kalau ada istri selalu mengeluh, itu keliru. Karena dia tidak paham kedudukannya di hadapan Allah. Engkau yang dibukakan pintu langit, berdoa, kenapa tidak menggunakan itu? Makanya anak yang hebat, lihat, pasti dididik oleh ibu yang hebat. Bukan dari suami yang hebat, tapi pasti ibu yang hebat. Makanya kalau mau mendidik generasi baik, wanita harus baik. Ini kalau perempuan paham betul itu luar biasa. Cuma kadang-kala dia sibuk mengurusi orang lain, dia lupa anaknya. Makanya salah satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan adalah makan berjamaah, makan bersama dengan keluarga. Sekarang kan sudah hilang, tak ada niero. Lakai nama anda buka daerah, anak nama anda kulona televisi, bayi nama anda udah kurangnya tidak berkumpul. Itu hilang berkah, dicabut oleh Allah. Selama kita bisa makan bersama, orang tua dulu panggil cucunya, panggil anaknya, kumpul semua, baca doa baru makan. Sekarang satu makan di depan TV, satu makan sambil berlari, ibunya makan di dalam sambil main game. Bagaimana bisa ada berkah? Kembalikan itu makan berjamaah. Saya sampaikan Bu, kembalikan kalau mau hidupnya berkah. Insya Allah jauh dari penyakit, membela boleh rasa. Doakan suami kita jangan banyak curiga. Tapi memang laki-laki harus dicurigai memang.
Kenapa? Karena kalau dia disebut namanya kaum Adam, memang tidak banyak ngomong tapi matanya melotot. Makanya laki-laki yang mata keranjang. Kalau ibu-ibu disebut namanya kaum Hawa, mulut terbuka, matanya melotot. Makanya wanita kuat makan dan banyak melihat. Iya, itu tidak salah Pak. Iya. Kaum Adam, nah diam. Laki-laki itu tidak banyak ngomong tapi matanya melotot. Makanya mata keranjang. Kalau ibu-ibu terbuka mulutnya kaum Hawa. Magalak manrin, magalak manana. Apalagi saya pelin tahu itu kumakun re pananakan. Yan ang kamakun re ng kawati sa nacapak na pasti paticir. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati upan na nakamanong yun. Tidak ada di sini. Tidak ada. Alhamdulillah, saya selamat. Iya, wanita yang ada wati ujungnya Pak pasti tidak mau tunduk sama suaminya, pasti itu. Iya, jadi kita yang suami-suami ini kalau istrinya ada wati ujungnya namanya, ya atun rutoto inanaki kang kamate. Tetap kita lu kilorok. Iya. Saya belajar tasawuf dan ilmu hikmah sama guru Tasawuf Muhammad Nur. Langsung dikasih tahu, kalau mau menikah nak hindari nama wati. Iya, hindari. Kalau Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, itu kamar itu. Wataknya keras, tidak mau tunduk. Banyak di sini Bu. Iya, alhamdulillah sadar diri wati dulu. Tapi ada kelebihannya. Guru tak bilang kalau semua bersaudara bersaudari perempuan, maka pilih salah satu di antara mereka ada wati namanya supaya ada yang memimpin adiknya. Kenapa? Wanita yang ada wati kalau dia jadi pemimpin pasti akan menundukkan laki-laki. Megawati. Megawati lah itu. Iya. Itu nama Pak, penting sekali. Saya pernah mempelajari Ismu wa Azma Asyifa. Itu pernah. Ada kitab itu 2 jilid. Saya pernah pelajari. Orang sebutkan nama, kita bisa tahu itu sudah ada di dalam kitab. Makanya maka dia guru tayanang katau gini penting. Yanang katau mapali suanin. Ada itu alis kemudian berputar begini, berputar ke bawah. Ya kung kagagan nalit ko jamu Mario, apa nalape maman. Iya. Dia sudah tahu, yan ang kataw marani salah-salah mata itu tuh kalasin na. Aja mesti bawangin dangkang. Kaya sa marani salah-salah. Kalau dia jalan kecil, tapi kalau duduk sama kita itu sama besar. Orang seperti itu matanya kesalahan. Iya. Yan ang kataw malampe ang puto na pacandringan. Ada mo ka maparesta. Iya. Disitulah fungsinya iman. Ketika iman kuat, maka dia akan menjadi baik. Ketika iman lepas, maka dia akan kembali ke sifat dasarnya. Itu. Ulama kita dari dulu itu sudah mengkait. Dan dia tahu, ilmu psikologinya ulama itu luar biasa. Nah, makanya sama sekarang Pak. Yanang kamakunray manipi timur yasek na pananakat tu. Magay maringang minaka. Tapi ya kumumpay timur yasek na magalak po jay balibolana. Dapat dua-dua. So okay. Iya. Saya menyampaikan kepada masyarakat Desa Batua, perbaiki sholat kita. Ajak anak-anak kita, keluarga kita sholat. Kenapa? Karena sholat yang bisa menolak bala. Perbaiki sholat. Aja lalu nadita sempaja. Angka tu bicara na biasa ugi, itu kupaparanto biasa megagaga na gurui. Aga bicara na. Dito gagunaan mo sempaja ko di bisa-bisa na sempajan. Maka darot tu mo balalin romo di gamu nolongan. Maka dia dulu aja dulu Yusuf, ya kung kabalangan karena itu palolongan. Iya,
Iya, dia nak tahu pak makan daru tumbar lalin rong dia gamar lolong terpodang makan datanya tapi palolong aku kena belang. Iya, angkat tukung ke daripada digagal. Napa makan guru tak rata-rata tahu mak bicara maki itu tahu dia nasam pajak sapa di poli. Iya. Ya betul. Baru guru tak bilang itimbang makapaitan ditimbang anu deena. Ya kung kamu jamang kamu taja pada kamu jamang di kamu taja. Betul. Hanya sampai hari ini saya selalu pakai prinsip pokoknya harus sholat. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang tidak dititip cuma sholat. Makanya sholatlah yang tidak bisa diwakilkan. Puasa boleh diwakilkan, boleh diganti dengan fidyah ketika tidak mampu. Puasa bisa anak kita yang puasakan ketika belum selesai kita meninggal, namanya qada puasa. Haji boleh dititip, namanya badal haji, orang yang menghajikan ketika kita tidak mampu. Zakat masih boleh kita titip, bahkan boleh orang yang keluarkan untuk kita. Tapi sholat tidak bisa. Seandainya bisa pak, magampang. Ipodak bawalah kita makdalono mak jama, iya pemasang pejalur kedua petujuh kita. Tidak bisa. Makanya sholat tidak ada yang bisa dilakukan selain dia. Kenapa? Orang puasa pak masih nonton TV itu tidak batal puasanya. Sementara puasa nonton TV masih sah puasanya. Tapi kalau sholat nonton TV masih batal. Iya. Haji main handphone masih bisa. Tapi sholat main handphone pasti tidak bisa. Maka satu-satunya ibadah yang totalitas menyembah kepada Allah hanya sholat. Maka itulah kenapa Nabi minta kita sholatlah, karena itu kunci surga. Karena totalitas penghambaan hanya sholat. Kau mengatakan, Pak Ustaz, Pak Boto Kak Kesi, saya belum banyak dosaku. Tidak apa-apa, kalau banyak dosanya yang penting sholat. Karena kalau kau sudah sholat, kau sudah menghamba kepada Allah. Tapi kalau kau tidak sholat main judi, kau melakukan dua pelanggaran. Selain tidak sujud, kau sudah melanggar perintah. Tapi kalau kau sudah sholat, tinggal satu kesalahan. Itu kunci. Makanya maka dia guru terjadi dulu Yusuf. Ya ku ikut Pak Boto, dia pemula salah botoramu yang penting masang pajak. Iya. Makanya kuncinya sholat pak. Yang penting sholat. Oh Pak Ustaz tidak pernah belajar sholat. Gampang. Sholat itu gampang. Bacaannya yang wajib cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dengan salam ke kanan. Itu yang wajib. Doa iftitah, tidak wajib, itu sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah, itu sunnah pak. Bacaan ruku, itu sunnah, rukunya yang wajib. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud, sunnah bacaannya, sujudnya yang wajib. Tahiyat yang wajib cuma syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, ke kiri itu sunnah. Adakah orang di Batu ini yang tidak hafal ini yang 5? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam. Ada yang tidak hafal? Kalau tidak hafal, mati saja. Iya. 5 mi wajibna takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau tidak ada surah yang kau hafal selain Fatihah, baca suratul Fatihah 2 kali. Yang pertama wajibnya, yang kedua sunnah. Ruku wajib, bacanya sunnah. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacanya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, bacanya sunnah. Apa yang saya baca Pak Ustaz? Kalau tidak usah, sujud saja. Ruku, ini menipung. Begitu saja. Iya. Oh Pak Ustaz, saya tidak hafal berapa rakaat. Datang saja berjamaah. Kenapa sholat jamaah itu penting Pak? Karena sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. As-sholatul jama'atu afdalu min sholatil fasih. Bisa 20 derajat. Kenapa? Karena sama dengan senter Pak. Kalau ada senter 1 baterainya, maka kalau mati total. Tapi kalau senter 10 baterainya, ada baterai mati simpan di tengah, insya Allah menyala itu. Kalau ada orang jamaah 10, angka pak dari jamaah gipe, ajipira ke tangan, insya Allah tetap menyala. Kan begitu. Iya. Kau ada galau los. Nggak usah masuk saja selip di situ. Maka ide bisa setah. On di tengah bawah, enak kampak, nak pui makan pak Tony. Selesai persoalan. Kenapa susah? Yang penting dikerjakan dulu.
Mengatakan saya belum berubah Pak Ustaz, tidak usah. Nabi sudah sampaikan, muru bil ma'ruf wa illam ta'malubi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahuan. As-surami de cingin namo maniku de pemulit zaman. Api sangkani jae namo maniku de pemulit salagi. Artinya lakukanlah kebaikan walaupun kau belum mampu melakukan kebaikan. Perintahkan kebaikan walaupun kau belum mampu berlaku baik, tapi laranglah kemungkaran walaupun kau belum bisa meninggalkan kemungkaran. Terpodangnya nak, enak aja lalu mau boto, tangabu na ya kung gawa pa boto. Iya, enak ang ngaji lalu ko, tangabu na ya, dia gagawin sa baca na Quran itu. Demi menyelamatkan generasi. Murubil ma'rufi, karena ada orang yang selamat karena anaknya. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh oleh api neraka. Itu janji Nabi. Sudah ada di anak perempuan, Bu? Belum. Makanya bikin lagi. Bikin perempuan. Saya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Karena wasiatnya guru tak. Anak pertama usahakan perempuan, anak kedua usahakan perempuan. Kalau ketiga laki-laki silakan. Makanya pertama perempuan, kedua perempuan. Iya. Kalau laki-laki terus? Mau bikin perempuan, gampang Pak. Pakai napas. Ulama kita dari dulu pakai. Kalau napas kanan kuat, kemudian berhubungan, kemudian tinggal, itu akan jadi laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat, itu akan jadi perempuan. Itu ilmunya ulama dulu. Oke, napas. Hanya dikit lagi Pak, kalau istrinya tidak bisa melahirkan, ganti yang baru. Insya Allah. Atau ditambahin? Atau ditambah lah. Jangan diganti. Iya. Tapi ingat, sampai hari ini saya masih pakai penafsiran ulama tentang ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu adalah ayat perintah mengurangi istri, bukan menambah istri. Sampai hari ini saya itu masih yakin itu, bahwa ayat ini turun bukan perintah menambah istri. Kenapa? Karena yang disebut ayat itu langsung 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kenapa bukan 1? Kalau dia perintah menambah istri berarti dia mulai dari 1. Tapi karena dia mulai dari 2, 3, 4, nanti kalau tidak mampu berlaku adil baru 1, berarti perintah ini turun untuk mengurangi istri, bukan menambah. Karena dulu orang Arab ada sampai 30 istrinya, maka turunlah ayat ini memerintahkan 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup 1. Mestinya kalau kita jadikan dasar menambah, kalau menikah langsung 2 perempuan, kiri kanan. Kenapa? Karena masna. Iya. Coba, makanya Ustaz pakai fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, karena dia mau menikah. Saya tidak menolak yang memakai itu, tapi saya pribadi masih pakai untuk mengurangi. Karena di masa orang Arab itu ada sampai 30 istrinya. Maka turunlah ayat ini untuk mengatur supaya wanita tidak ditelantarkan. Nah, ini. Jadi mau sepakat tidak sepakat, tidak masalah. Kalau ibu-ibu silakan. Karena kita tidak saling memiliki, Bu. Ingat, wanita itu adalah hak tamlik, hak pakai, bukan hak milik. Makanya Mas Syafi'i mengatakan, kalau mau menikah jangan minta izin kepada istri. Karena istri tidak memiliki kita, hanya kita yang memiliki dia. Karena dia yang dihitbah, dia yang diberi mahar. Begitu ya? Maka wanita bukan saling memiliki, cuma dia bukan hak milik tapi hak pakai. Dengar Bu? Alhamdulillah. Jangan marah Bu. Oh ini Pak Ustaz ini. Enggak, Imam Syafi'i yang bilang. Saya cuma sampaikan. Alasannya Imam Syafi'i apa? Gampang sekali Pak. Dia mengatakan, contohnya begini, kalau saya beli handphone, saya tanya, saya mau beli handphone yang bisa dipakai untuk YouTube, BBM dengan Facebook. Saya belilah, berapa harganya? 3 juta. Saya sudah bayar 3 juta. Wanita juga begitu. Ketika mencari istri yang baik, kemudian kita bayar mahar, sama dengan bayar harga HP. Berarti HP itu sudah dimiliki karena sudah dibayar. Wanita yang sudah diberi mahar berarti itu sudah dimiliki. Tapi pertanyaannya, kalau saya sudah bayar HP, apakah HP itu memiliki saya? Tidak, cuma saya yang memiliki HP. HP hanya terikat dengan saya.
Makanya kalau saya mau beli HP yang baru tidak masalah. Dihajar lagi. Dihajar sih. Gambar apa sih? Sudah mengerti toh? Iya. Itu kajiannya Imam Syafi'i. Tapi jangan Pak, cukup satu lah. Cukup satu. Insya Allah kalau merawat istri dengan baik, cuma wanita memang harus menjadi 4 perempuan. Kayak saya selalu bilang, angka apa makun ready di Puba ini. Bagi yang mau menikah, hati-hati. 4 perempuan jangan per istri. Yang pertama, makun ready melupui bitina. Besar betis. Yang besar betisnya. Iya sama makun ready Pak Joka. Suka jalan. Nah, suka jalan putar-putar. Jalan jam 7 sudah 3 rumah dia tempati. Putar-putar. Cerita risan, cerita bunga. Ini yang suaminya mau minum kopi tidak ada yang siapkan. Kayaknya perempuan itu Pak Bu, kalau sudah sholat subuh jangan keluar kamar. Minta izin dulu sama suami. Apalagi kalau pengantin baru. Kok suami tak? Pak, saya bikin kakek itu panas. Jangan jangan keluar. Kenapa? Kemungkinan ada serangan pajak. Iya. Yang kedua, jangan peristri wanita pak kapal, penghafal. Napala mana laki na kami tinanda periskuka di mana sudah itu pada konten kapan kami itu sudah betul pakai ada kepala bercakap kumawari yang deni satu talo ko kampur malu bote atau mana balik dobi boleh murah di matu penyewa napala mana nih. Banyak sekarang begini Pak, banyak. Ini yang banyak sekarang. Yang paling parah cantik kalau mau ke pesta, kalau di rumahnya tidak ada model. Mas tambu bulu mata, palete anina pada tikungannya tama lodana. Iya, alisnya dikasih bengkok ke atas. Ditanya, kenapa bengkok? Ini Pak Ustaz, lihat itu orang India cantik. Oh, salah ki orang India itu Mongol 1, Arab 1. Makanya jidatnya lebar, hidungnya tinggi. Kemudian matanya bulat, bulu alisnya itu tebal. Kemudian bengkok naik karena agak lonjong mukanya karena dia keturunan Arab sebelah. Kita Mongol. Bolong. Linro cedek, bulu mata cedek, ingat penyak. Pili maponco, ipale komendre, mata na pada motor KLX. Nggak cocok. Tidak ada di sini. Alhamdulillah. Kecuali suami yang minta, ku suka sekali dia matanya si Anu, naik ke atas 1, turun 1. Kasih begitu, Bin. Iya. Tapi yang dilarang dalam agama adalah merubah, mempercantik itu boleh karena tubuh ini hanya hak pakai bukan hak milik. Hak pakai. Pinjaman tuh. Kalau pinjam mobilnya orang jangan diganti spionnya. Pasti marah. Lalu suka lihat motor spion, motor Mio. Iya jangan pasang di mobil Fortuner. Kan begitu. Ini yang harus dipaham perempuan Pak. Jangan karena terlalu ini cantik-cantik apa. Ini kan jadi masalah. Mau ke pesta sambul bulu mata, alisnya dikasih ada semua merah, hidungnya empesek sudah dibalok. Baru pakai semua emasnya mulai dari sini sampai sikunya. Ditanya mau kemana, bilang mau ke sana. Wah, iya. Ini banyak begitu. Pamer semua padahal bukan emas celoji. Baru mak kipas begini. Wah. Tempel semua ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, ini jadi masalah. Jangan kumpul emas banyak di rumah Pak Bu. Kalau meninggal istri kedua yang ngambil. Iya. Saya ingatkan ini. Banyaklah membantu orang sesama kita supaya kita banyak yang mendoakan. Ingat, ibadah itu ada 2. Ada ibadah pribadi, ada ibadah sosial. Ibadah pribadi itu adalah ya kita umrah, itu ibadah pribadi. Tapi sedekah itu ibadah sosial. Iya. Kenapa orang meninggal cuma 1 dia mengerjakan, kalau kembali sedekah.
Karena pahala yang tidak pernah terputus sampai dunia kiamat hanya sedekah. Jangan sekek segera tanya sekek wakka sekek rakka. Iya, kan begitu. Siapa yang keluarkan zakat maka akan bertambah rezekinya. Makanya sekek wakka. Kalau sekek rakka. Kan begitu. Iya. Nggak ada pahala sesuatu tidak ada. Coba mau dia nanti keluar zakat baru sempurna. Makanya perusahaan harus keluarkan zakat. Anggota dewan harus keluarkan zakat. Iya. Ini ada anggota dewan kita di sini. Iya, alhamdulillah dari Golkar dengan PDI. Iya. Mengatakan, oh itu bukan partai Islam. Wah enggak Pak. PDI itu partai Islam. Kenapa? Ada suratul Baqarah. Ini ada yang tidak paham. Iya, jangan nanti berhenti jadi anggota dewan Pak baru mau menyumbang. Susah. Kalau masih anggota dewan tanda tangan saja sudah bisa keluar dana 200 juta. Kalau berhenti anggota dewan baru menyumbang 5.000, itu pun kalau datang ke masjid. Iya. Manfaatkan jabatan untuk berbakti untuk agama. Manfaatkan selamat jadi berpegang. Jangan sampai nak kalau mau ini kan begitu. Tapi ingat, saya diwasiatkan oleh ulama. Nak, kalau mau dianggap orang baik, gampang, abas serawan. Nah mau penjahat kau mabasai, maka jatuh. Di mata masyarakat begitu Pak. Makanya kadang anggota dewan di sana, bukan di sini, di sana. Nanti mau pemilihan baru bagi-bagi. Di sana, bukan di sini, di sana. Iya. Tapi kalau sudah naik, pintu mobil ditutup rapat. Baru kencang-kencang kalau lewat. Tapi nanti mau pilihan lagi, datang lagi. Tapi masyarakat selalu bilang, bagus Bapak, padahal satu kali dikasih. Begitulah kalau orang dermawan Pak, selalu diingat kebaikannya. Makanya maka di guru tanya kumiku yang enggak makanya aku masyarakat tanya sempajang agak pelik asyidaka. Makanya orang dermawan itu Pak bagus sekali, biar orang kikir dia suka juga, tapi pelit itu biar orang pelit tidak suka. Bayangkan Pak seke namo tahu seke cecatoy masa seke Pak ya padahal dia seke. Iya. Hanya kalau mau disuka sama orang ya dermawan, bersedekah, sedekah subuh, sedekah berkah Jumat. Makanya ada masjid Cengho. Saya rindukan masjid itu Pak yang pengelolaannya bagus. Jangan selalu kumpul-kumpul sumbangan 400 juta, 500 juta. Baru panitianya bangga, saya jadi panitia 400 juta. Kau dibepek kepalamu nanti bos. Iya, tiba Peru namanya tidak memanfaatkan sedekahnya orang. Ya, sesekali lah pergi studi banding di Masjid Joko Karian, studi banding ke Masjid Kurir Langit di Barro. Setiap hari Jumat kasih makanan prasmanan untuk jamaah. Jadi jamaah rumahnya di sana Pak, rumah jamaah di sana cuma tidak cukup 10. Tapi kalau sholat Jumat penuh masjid. Kenapa? Semua yang dari kota lari ke sana karena bilang makan di sana. Tidak apa-apa, karena pahala yang besar Pak bukan memanggil orang sholat. Pahala yang besar mentraktir orang. Karena 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Setiap dia melakukan sholat maka kita dapat doa berkah para malaikat. Tapi kalau dipanggil orang sholat satu kali dipanggil, berhenti sholat sesudahnya tidak dapat lagi pahalanya. Nanti masuk waktu lagi mesti dipanggil lagi. Itu makanya ada satu sunnah Pak yang dilupakan, sunnah mentraktir orang. Ya, orang-orang kaya ini Pak anggota dewan kalau masuk ke warung lihatlah model-modelnya orang di warung. Kamu ini agak kurang mampu ini, bayarkan sembunyi-sembunyi. Bayar sembunyi-sembunyi. Itu yang di sana Pak saya bayarkan. Itu sedekah bisa menjadi sedekah rahasia. Bayangkan ketika dikasih tahu sudah dibayar tadi Pak. Oh ya alhamdulillah, dia doakan. Itu keselamatan. Itu penting. Ini kan banyak orang Pak kikir betul. Iya. Kikir galat temor aku kalau ucapkom. Ada yang begitu. Ada yang tidak paham pasti itu. Iya. Itu bahasa Bugis. Makanya saya wasiatkan. Oh ini sudah pas 1 jam.
Saya tidak mau berhenti, saya cuma bilang 1 jam. Makanya saya wasiatkan, perbaiki ibadah tadi. Sholat mesti sholat, karena nilai pahala dihitung dari sholat. Kalau puasa itu 0 Pak, zakat itu 0, haji itu 0, umrah itu 0, zikir itu 0, baca Quran itu 0. Makanya kalau tidak sholat, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. Iya. Kalau puasa zakat 0 tambah 0, zikir tambah 0 lagi, umrah tambah 0 lagi, salawat tambah 0 lagi. Biar 1000 tambah 0 tetap 0. Cuma kalau ada sholat itu 1. Sholat kau puasa 1 tambah 0 itu sudah 10. Kau sedekah tambah 0 lagi sudah 100. Makanya nanti ada nilainya ke belakang ini ketika kau sholat. Makanya Nabi mengatakan, yang membedakan orang kafir dengan orang Islam hanya sholatnya. Dan kuncinya surga adalah sholat. Itu makanya sholat ya Pak. Itu kuncinya. Bagaimana khusyuk Pak Ustaz? Gampang Pak. Angkat, yakin saja dilihat sama Allah. Allahu Akbar. Yakin saja tidak. Tidak usah naik ke atas. Allah. Wah. Bisa juga itu. Karena ada yang sholat begitu. Allah. Wah. Sekalinya ada penjualnya tin masih ya. Iya, tidak bisa. Tidak ada orang sholat tak bisa sempurna. Kadang makanya peringaran na lupa rakaat. Bukan lagi bacaan na lupa rakaat. Dengar lagi rakaat na lupa bacaan. Tidak bisa. Ada orang rukuk tidak sempurna. Makanya orang sudah sholat itu istighfar 3 kali karena 3 kesalahannya. Salah dalam lapas, salah dalam ingatan, salah dalam gerak. Tidak ada orang sempurna Pak. Tidak ada. Tidak usah mengatakan saya sholat. Tidak sempurna. Kayaknya ada sholat sunat itu penambal, patempel. Cuma kata masih sama itu kusurimon remi kumaka patempel, nadegawa di natempel. Itu yang siksa kan? Susah bro. Makanya hati-hati bapak-bapak dia nanti lebaran baru datang. Oh itu ke patempel nadegawa di natempel. Nanti dari kemudian itu dia bawa itu patempel, dia kagak. Itu jadi masalah. Kayaknya saya kasih tahu perbaikilah. Penting sholat Pak. Nggak usah terlalu mau tahu begini. Yang penting sholat. Kalau sudah sholat insya Allah berkah itu turun. Rumah tangga kita akan tenang. Orang-orang yang sholat itu dijaga oleh para malaikat. Itu penting. Kemudian tadi zakat keluarkan. Semua benda itu pada zakatnya. Mengatakan nanti sempurna kalau zakat. Betul Pak. Coba mau tes. Kalau mengatakan nanti ada yang dibuka, dia bilang kalau dibuka sebagian itu Pak Ustaz justru tidak sempurna, kurang. Enggak. Coba beli kain 3 meter, bawa ke tukang jahit, kasih tahu jangan potong tapi bikinkan saya baju. 3 hari pulang cari insya Allah jadi selimut. Karena kalau mau sempurna jadi baju mesti digunting sebagian dibuang. Karena diguntingnya dibuang sebagian itulah sehingga jadi sempurna. Ikan itu ada zakatnya, tulangnya dengan kulitnya, durian zakatnya gigi dengan kulitnya. Jadi semua itu manusia juga ada zakatnya Pak. Laki-laki itu Pak kan dibuka sebagian itu. Iya. Gimana? Baru sempurna itu kalau sudah dipotong. Iya. Jadi semua, dia bilang ada juga Pak ikan tidak dimakan Pak Ustaz, tidak dibuang kulitnya sama tulangnya. Ikan apa? Ikan lure. Oh cocok nih bos. Kalau hartamu kayak lure makan nih semua. Jangan mau kau keluarkan. Iya. Begitu ya. Hanya keluarkan zakat. Sempurnanya di situ. Orang Pak kalau mau tahu rezekinya bertambah atau tidak cuma zakat. Kalau kau tahun ini bayar zakat 100.000, tahun depan 200 berarti rezekimu naik 2 kali lipat. Tapi kalau kau tidak bayar zakat, kau tidak akan pernah tahu turun atau naik rezeki. Itu kuncinya zakat. Saya punya jamaah Pak, saya hitungkan zakatnya itu 9 hari. Jumlah zakatnya 1.700.000.000 lebih. Dari awalnya berzakat cuma 50.000. Bayangkan. Hanya zakat. Cuma biasanya itu kalau perempuan kalau sudah dikasih uang, oh bahaya. Dia sedang keluar-keluar nih. Itu makanya kalau kasih uang sama istri itu ada 2 caranya Pak. Kalau dikasih, "Ma, ini uang kita ambil." Oh berarti pemberian.
Kalau bilang, "Ma, ini uang kita simpan berarti amanah." Tidak boleh dibelanja kalau bilang simpan. Kalau bilang ambil, belanjakan. Itu harus perempuan tahu. Hah? Iya. Makanya bapak juga, laki-laki juga biasa nalih di benan, kedital. Nah pernah sapa? Oh, amnesia itu. Iya. Talengi di benan, tak tatanay, "Ma, kedital." Berarti pak bere. Nggak usah cari, "Ma, kedital." Berarti amanah. Makanya perempuan tidak boleh ambil uang suami kalau dia sudah minta. "Pak, kasih kak uang tak, mau kak beli ikan, kasih uang ke 10.000. Jangan coba-coba kalau suami bilang ada di saku celana, aja lalu naik malangnya leta. Ambil celana itu, bawakan suami, nanti dia yang kasih. Enggak boleh walaupun sudah minta. Tidak tinggi malangnya leta. Kenapa? Nabi sudah tahu. Kalau wanita minta uang 10.000, nah uang 50 na dapat, dia gak kesasuna. Iya, Rasulullah sudah tahu. 10 sabunin lau, duruntuk di siratu dia nak sasuna itu. Begitu. Masih ada tadi yang ketiga. Makunrei aja tapu bayi. Halo? Keka, makunrei pasak padu. Matinro pilake na nakapesek kanton. Ini ada ini. Kecuali itu laki maka di memang tidak masalah. Tanya kong kalaki masikip baca ni surah Yasin na masih jama kapit. Iya. Ang kami maturo ni makurupa. Alin na perikantuman ng idina. Namulo jamba na babato. Baca sisa ni surah Yasin. Kung ada pipi dalali mubin, pakuli nga kedua. Ako na kudi na mabasta po, alasin sa nyaman. Alasin na selesai. Beres itu. Iya. Ini suami harus kasih uang. Orang Arab memang laki-lakinya yang pegang uang. Kenapa? Karena dia yang belanja di pasar. Istrinya tinggal di rumah kerja, suaminya yang belanja. Kalau kita di timur, suami yang pegang uang, istri yang pegang uang, karena dia yang belanja. Kok begitu? Mereka zaman nama kunri Pak Lopas saya mapangiwas si bapak belum balik. Sitawa. Rewa Pak Mima tampar di bemol. Rewa lah tu bolan malah si bicukin na. Udah nana sudah pekanjaki tongkol. Naruh ni man rewawan. Coba. Iya, atau kabami menjadi semua. Ini kan banyak begitu. Makanya laki-laki sekanyang apapun kau ketika keluar datang ke rumah mesti makan masakan istri sebagai penghargaan. Kenapa? 3 jam dia menahan capek dan lelahnya membuat makanan, kau tidak makan, pasti sakit hatinya. Iya, hargai itu. Ini penting Pak, saya sampaikan. Mereka tuturan ini, nasa kurang nama masuk Andre. Wah, ini jadi masalah. Jangan. Makanya jaga perasaan istri, karena di situ jadi masalah Pak kalau tidak. Ada masakan istri masalah, tidak usah dicaci masakannya Pak. Kenapa? Mencaci masakan itu membuat istri hatinya sakit. Tapi kalau masakan itu bisa diganti, hati yang sakit itu susah diobat. Itu kunci. Endresnya sana mah kunrei ya. Kalau begitu Pak, istri pasti senang. Iya. Istri senang. Sama aja Pak, kalau tidak mau bikin masalah gampang. Mak beli bola ki, maka itu si salah ki. Ini tuh itu si salah. Maka nama apa si salah ki? Maka ayamnya tetangga naik ke rumah tidak cuci kaki. Memang tidak cuci kaki. Dia berak di tangga Pak Ustaz, nggak usah bersihkan kotoran ayam, bersihkan saja tanggamu supaya kau tidak marah. Begitu. Maka di guru tanya kok jambangi manuk na bali bola mo ko, demu aja mo bisa teh manue, demu bawa na mo bisa. Begitu kan? Hanya kadang-kadang kita selalu melihat kebalikannya. Begitu, ya kung napaujaki, tahu aja teman cek, kung itu tomako, ya kung makoke, ya itu teman cek, kamako memang selesai itu. Ya, cocok. Natalumi konsep hidup Pak, ya kung napaujaki, tahu na tumajami, memang berarti diingatkan, kung maja napaujaki na dito tomako, tahu sama karena bukan kita. Begitu. Tanpa sekali itu. Yo pun ini mana kita semua cikau tahu, ini menjadi masalah. Tanya bangsa naku sudah tambah naik lagi tuh. Nah makanya ambil sifatnya tanah. Ketika ada kotoran, tenggelamkan ke tanah, langsung hilang baunya. Dari situlah kemudian manusia. Tapi saya kasih tahu, mau masuk surga tanpa antari, langsung masuk surga Pak. Nabi bilang,
seperti kalau ke pasar bukan hari pasar. Besok lo pasar ide na so pasar. Pemekit lo pasar ide na so pasar kiki melo tolat tama na mau lari ko pasar ide na marigaga. Makanya mau lari masuk surga, pilih pintu mana? Gampang, 3 saja kata Nabi. Yang pertama, wala ide kita mapejain lo koriko. Ya kumasit kita basakit. Kalau orang kikir kita dermawan. Nah pojaki tahu rampe madikir. Begitu Pak. Yo pwede kumasit kita dah satu saka perang jauh. Si selemo aja lah yolo. Ini yang banyak. Apa ia kumabas sa itaw na tumabas sama pasiwala de cengit ia kumasit kay ita na tumabas sa tumaki buat de cengasan na itulah insan. Yang kedua, untuk kumakasiwir di waktu mana-mana timro na tahu bangun sholat ketika orang tidur itu sholat tahajud. Yang ketiga, wajaran inren atau makin ren yang pudan bali bolata macicin motor ini palepat. Insya Allah. Tule mo. Oh, deme to antri ni matoki tama. Itu di kuncinya, Pak. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam lebih, Pak, 1,5 jam. Saya wasiatkan kepada Pak Desa, semoga bisa dijalankan. Bikin tim armada safari di Lojanan ini. Di sini banyak langgar-langgar berdekatan, bikin tim armada safari sholat berjamaah. Tasbih namanya. Jadi ajak masyarakat kita datang ke masjid untuk berjamaah. Ajak mereka. Datanglah ke masjid 1 malam dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 bulan. Panggil semua ustaz di situ yang ada waktunya untuk datang. Kemudian kasih penyampaian ceramah, ajarkan masyarakat kita tentang hukum-hukum. Karena ini yang banyak masalah, Pak. Kalau tidak memahami agama dengan proporsional bahaya sekali. Nah, paling kajian adab ditarik ke tasawuf, kajian tasawuf ditarik ke adab, ini jadi masalah. Makanya kemarin ada fatwa hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena kajian adab dibawa ke tauhid. Hormat kepada merah putih bendera itu adalah takzim kepada pejuang yang memperjuangkan negara NKRI. Maka hormat itu adalah sebagai adab penghargaan, bukan sebagai penyembahan. Tapi ketika kajian itu ditarik, diturunkan ke kajian tauhid, maka pasti akan menjadi musyrik. Makan obat juga Pak bisa jadi musyrik kalau dibawa ke tauhid. Ini yang banyak. Kajian tauhid diputar-putar semua. Makanya ulama fikih disebut fuqaha, ulama tauhid disebut murabbi, ulama adab disebut mursyid. Itu beda. Kalau mau belajar khusyuk, tanya ulama tasawuf, mursyid. Kalau mau tahu akidah, tanya murabbi, di ahli tauhid. Kalau mau tahu hukum-hukum, tanya fuqaha, itu ahli fikih. Sama aja dokter, kalau jantungmu bermasalah, datang ke ahli jantung. Jangan jantungmu bermasalah, kau datang ke ahli kulit, tidak ketemu itu. Iya, agama juga begitu. Kalau khusyuk tidak bisa, tanya tasawuf. Kalau hukum mau tahu, tanya ahli fikih. Fuqaha mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ulamanya disebut fuqaha. Kalau murabbi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau tasawuf ada Halwati, ada Saktari, ada banyak macamnya. Maka belajar di mursyid ketika mau khusyuk. Belajar tauhid itu untuk penguatan akidah. Belajar hukum untuk tahu hukum-hukum agama. Kan begitu. Dan berbeda di fikih itu wajar karena Allah mengatakan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau tidak satu paham. Tidak mungkin tidak berbeda. Masalahnya ada penceramah sekarang. Beda fikih katanya beda manhaj. Oh, ini yang orang stres, Pak. Fikih dia katakan beda manhaj. Ini jadi masalah. Kalau dia mengatakan tidak boleh mengikuti mazhab, pokoknya kembali kepada Nabi, tapi dia pakai Syekh Albani. Coba. Dia mengatakan pokoknya kembali kepada hadis dan Al-Quran, kembali kepada hadis sunnah. Tidak usah ke ulama, jangan pakai ulama. Dia pakai hadis sahih dan daif. Yang sahih daif itu ulama yang tentukan. Dia mengatakan harus kembali kepada Nabi. Di mana kau ambil Bukhari Muslim? Bukhari Muslim itu adalah permasab Syafi'i. Ini kan jadi masalah sekarang. Sampai-sampai mengatakan semua bid'ah. Zikir bid'ah, doa bersama bid'ah, kunut bid'ah, barasaji bid'ah.
Maulid bid'ah, sehingga tidak maulid, tapi dia adakan acara takblik akbar untuk cinta Nabi. Sama, casingnya aja beda. Sampai hari ini saya selalu teriak, Pak, jangan mudah terprovokasi dengan paham. Itu ulama kita sudah teruji. Di sini banyak DDI, di sini banyak Asadiyah, banyak. Di Samarinda, di Balikpapan ini banyak, di Lojanan ini banyak. Di sini saya titipkan, jangan pernah melupa tersambung sanad dengan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale. Beliau itu adalah wali Allah dan bukan wali sembarang. Beliau itu hilang jasadnya di kubur. Saya tahu ilmu itu karena guru Kiai Fatkuddin Sukar almarhum al-Maghfur, guru saya yang beritahu. Iya pesuruh guru tak paspor upalena tak ditulis sama kawalu. Saya membuka kain kapannya hanya kapas yang ada di dalam. Itu ulama kita. Dia bisa berada di dua tempat dalam satu waktu, Pak. Dia khutbah di Pangkep juga khutbah di Pinrang. Karamah beliau luar biasa. Ulama-ulama kita di sini ada. Luar biasa. Maka jangan menyambung, jangan pernah memutuskan sanad itu. Karena makanya nyambung ke situ. Sekarang dari itu sudah teruji, Pak. Seandainya maulid barasanji itu bid'ah, berarti pelakunya dilaknat. Kalau pelakunya dilaknat, guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, guru Tasa'ada, semua barasanji, semua maulid, seandainya dia dilaknat, tidak mungkin dia jadi wali. Itu kuncinya. Saya itu tidak banyak dalil, Pak. Cuma kasih tahu, kalau guru ini pelaku bid'ah, tidak mungkin diangkat menjadi wali. Tapi kenapa dia diangkat menjadi wali? Berarti dia kekasih Allah. Itu aja. Kemudian penutup, doakan Pak Desa, doakan istri Pak Desa, keluarga Pak Desa, pejabat-pejabat desa, doakan di dalam sujud-sujud kita, semoga dia diberi kekuatan untuk mengembang amanah yang diberikan oleh Allah. Doanya masyarakat itu kepada pemimpin adalah salah satu cara membuka berkah dari langit. Itu kuncinya. Makanya jangan selalu mencaci, jangan selalu menghina, jangan. Doakan saja. Umat Islam begitu saling mendoakan. Makanya kalau ketemu saling ucapkan salam. Nah, doakan supaya panjang umur. Tidak usah doakan tambah istri, cukup panjang umur saja. Hidupnya berkah. Orang-orang yang mendampingi diberikan kekuatan. Anggota dewan yang ada doakan. Semoga dia diberi amanah. Karena doanya masyarakat itu bisa mendatangkan keberkahan yang kuat. Sebagai penutup, kudegaga tu lemala cara maku mapamula-pamula nalatu capanya. Satu saja saya kasih. Yaku yang cibiri itu papun lemala apalah natu dange tala. Pak Mega tu kita ni maga pacara makanya agak nasa disam dengan bawa dewa. Ini yang banyak. Makanya saya kasih satu saja kuncinya. Kalau mau selamat, Pak, pemikir selamat, kuncinya satu. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah usahakan ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Itu saja. Itu rahmatan lil alamin. Ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Imam ajak tasusai makmud tamalapela ada bacaan di nani rokok. Tendre itu nama makmungi makku. Makmung ajak tasusai imata nape kalua ya nabaca tu lima semeni. Ketungan naroko no. Ini masalah. Ustaz aja mususai jamaahmu macara macam apa aja. Mapat dilutu na tetu dah sisi ni malempu makoy. Ande mo pa na pa aja macarama. Jamaah aja tasusai ustaz nape kasi 10 menit macarama tu limit ni jam masih menit. Paki di makoy. Iya, pemerintah aja tasusai rakyat ta maloli masih ngap pajak ada gagapulan na tahu. Tapi rakyat aja tu tasusai pemerintah ta maloli masih ngap pajak padahal malimuki pulsa ulang-ulang na di wajah pajak. Iya, apa kira? Baine aja tasusay lang kita makobi jadi gampang. Karena kau ini iya. Yang ko makobi taling ni masija. Kumeki masimpo dali. Kinro ilaw liman nagtapawan melu kapal ko taga tali sija ko. Pokoknya alin naman barat utara selatan timur barat alin naman barat. Lakai aja tasusay baineta. Isuro macam-macam di balanca. Anak aja tasusay tomatota. Ipigaw anu na cecek. Tomato aja tersusah anak dipaksakan untuk mengikuti keinginan kita padahal anak kita tidak mampu. Itu saja kuncinya, Pak. Beli bola aja tersusah beli bola tak mampu di radio maka raja mempeti ulu temi matimro. Bengkele aja tersusah beli bola tak gas motor atau lima tal mates motor tanah sok. Kan begitu. Ya kuya na napajok katawi insyaallah amat kampung. Polisi o komunikator na moro tantaray na sa lembrana ya saya di negara karkara na patu. Magin ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu kalau mau diangkat derajatnya dan yang di langit akan mendoakan
ya benar otak tadi masa ya ku ya nabi insya kesalaman makir itu akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.